Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia untuk satu tujuan yang sangat mulia. Tujuan mulia tersebut yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin, tujuan yang mulia tersebut ternyata tidak bisa terwujud, tidak bisa terrealisasi dengan baik kecuali dengan landasan ilmu agama yang benar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, dan minimal status hadis ini adalah hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan untuk menyemangatkan kita ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, pada kesempatan khutbah kali ini kami sebagai khatib ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu, yang keutamaan-keutamaan tersebut sangatlah luar biasa jika benar-benar didapatkan oleh seorang penuntut ilmu. Yang pertama ma'asyiral muslimin, ilmu agama adalah warisan para nabi. Maka barang siapa yang melangkahkan kakinya menuntut ilmu agama, pada hakikatnya dia sedang mendaftarkan dirinya sebagai ahli waris para nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya para ulama itu ahli waris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi, para rasul, mereka tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Innama warathul ilma. Namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bi khadhin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil warisan ilmu tadi, maka sungguh dia telah mendapatkan warisan yang terbesar. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara keutamaan penuntut ilmu yang dia mempelajari ilmu agama, bahwasanya orang yang menuntut ilmu agama, maka semua makhluk di atas muka bumi ini, baik di langit ataupun di bumi, bahkan di langit pun, di laut pun, semua akan memohonkan ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang penuntut ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitana fil bahr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi seorang penuntut ilmu, maka semua makhluk, baik penduduk langit ataupun penduduk bumi, bahkan ikan-ikan di dasar lautan, seluruh mereka memohonkan ampun kepada orang yang menuntut ilmu agama. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin, istighfar para malaikat mustajab, sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menjelaskan, barang siapa yang merasa dia memiliki dosa yang banyak atau dosa yang besar dan dia khawatir dosanya tersebut sulit dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada kesempatan bagi dia dosa-dosanya tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui istighfar para malaikat. Itu caranya, dengan dia melangkahkan kakinya pergi menuntut ilmu agama.
Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara keutamaan menuntut ilmu agama, itu seorang yang menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, baik di bumi ataupun di akhirat. Dan ma'asyiral muslimin, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala lebih pasti daripada kedatangan terbitnya matahari di esok hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang mukmin di antara kalian dan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang menuntut ilmu agama atau ahli ilmu. Dan benar ma'asyiral muslimin, dikisahkan bahwasanya dahulu ada seorang ulama yang dia bernama Muhammad ibn Abdurrahman Al-Qasimi. Beliau rahimahullah tatkala dilahirkan, ternyata beliau dilahirkan dalam kondisi cacat. Beliau tidak punya leher, artinya kepala dan pundak beliau menyatu. Dan kecacatan ini pun dilihat oleh ibunya. Oleh karenanya ibunya pun memperhatikan anaknya tersebut. Maka dia pun mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, la takunu fi majlisi qaumin illa kuntal madhuka minhu waskhura bihi." Wahai anakku, aku lihat engkau setiap bermain-main dengan temanmu, kau berkumpul dengan teman-temanmu, pasti kau dicela, kau diolok-olok. Fa 'alaika bi talabil ilmi fa innahu yarfa'uk. Maka hendaklah kau menuntut ilmu sehingga ilmu agama tersebut bisa mengangkat derajatmu. Maka ulama ini pun dia menjalankan wasiat ibunya. Akhirnya dia pergi pun menuntut ilmu dengan waktu yang sangat panjang. Setelah berapa tahun, setelah ilmu beliau sudah matang, maka beliau pun kembali. Akhirnya beliau pun diangkat menjadi hakim di kota Makkah. Dan beliau tatkala itu menjabat selama 20 tahun di kota Makkah. Dan disebutkan bahwasanya jabatan hakim adalah jabatan tertinggi di kala itu. Maka beliau pun diangkat selama 20 tahun. Dan disebutkan bahwasanya tidak satu pun seorang yang disidang oleh beliau, bersidang di hadapan beliau, maka pasti dia gemetar sampai dia keluar dari ruang persidangan. Lihatlah ma'asyiral muslimin, dahulu dia diolok-olok, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat dirinya karena ilmu agama yang dia miliki. Seorang penyair pernah mengatakan, "Fa inni ra'aitul jahla yuzri bi ahlihi wa dhul ilmi fil aqwam yarfa'uhul ilmu." Kata seorang penyair, aku melihat orang yang bodoh itu dia akan hina dan dia akan rendah. Adapun penuntut ilmu yang dia punya ilmu, maka dia akan naik derajatnya di atas manusia. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan menuntut ilmu agama, dan ini yang paling inti, yaitu seorang yang dia menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan menuju ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, kita hidup di atas muka bumi ini tidak ada tujuan kecuali kita ingin meraih surga. Apapun amalan yang kita tempuh, kita akan bertujuan pada satu muara, yaitu kita ingin masuk ke dalam surga. Jadi di antara jalan termudah untuk bisa masuk ke dalam surga, yaitu dengan jalan menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk bisa masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, menjadi pertanyaan, kenapa Nabi SAW menjelaskan tentang ilmu agama? Kenapa bukan amalan salat? Kenapa bukan puasa, zakat, haji, umrah atau yang lainnya? Maka dijelaskan oleh para ulama di antara hikmahnya, kenapa disebutkan bahwasanya menuntut ilmu agama yang memudahkan seorang masuk ke dalam surga, yaitu karena dengan ilmu seseorang bisa mengetahui hal-hal kebaikan, dan sebaliknya tanpa ilmu maka bisa mengantarkan seseorang kepada kesesatan. Bukankah doa yang selalu kita baca dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata para mufassirin ketika mereka mentafsirkan siapa orang-orang sesat dalam ayat tersebut, mereka adalah orang-orang Nasrani, itu mereka beramal tanpa ilmu yang mereka miliki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala atammanil akmalani alal mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jika kita ingin menyampaikan keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu agama, maka tentu khutbah ini sangat panjang. Namun kenapa saya sengaja sampaikan tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu agama? Yang pertama tentunya agar kita semangat, agar kita tidak futur ketika menuntut ilmu, agar kita selalu senantiasa berada di level atas ketika menuntut ilmu agama. Karena banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan tentunya jika kita ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sampaikan ini juga tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena rasa-rasanya saat ini kita sedang berada di zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya tentang datangnya orang-orang yang mereka tidak paham tentang ilmu agama, namun mereka berbicara dengan bangganya, dengan kebodohannya, berbicara tentang ilmu agama. Dan Nabi SAW menyebutkan ini adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah mengatakan akan datang suatu zaman di antara kalian, yaitu yatakallamu fiha ar-ruwaibidah, akan banyak berbicara di sana orang-orang ruwaibidah. Maka para sahabat pun bertanya, wa ma ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa mereka orang-orang ruwaibidah? Kata Nabi SAW, alladhi ar-rajul tafih yatakallamu fi amril amah. Itu orang-orang yang bodoh dan mereka berbicara tentang perkara-perkara yang besar. Dan demi Allah, ma'asyiral muslimin, tidak ada perkara yang lebih besar melebihi perkara agama. Dan kita saksikan, ma'asyiral muslimin, kita lihat medsos, pelawak berbicara tentang agama, artis berbicara tentang agama, dukun berbicara tentang agama, semua ingin berbicara tentang agama. Maka jadilah yang terjadi kerusakan demi kerusakan. Inilah di antara makna ar-ruwaibidah. Kita sayangkan tatkala orang-orang itu kita suruh bicara tentang ilmu dunia, mereka enggak mau. Mereka takut. Tatkala seorang pedagang diminta menjelaskan tentang bagaimana struktur masjid misalnya, dia tidak akan berani bicara. Karena dia tahu dia tidak punya ilmunya. Seorang petani kita minta berbicara tentang bagaimana cara mengoperasi pasien, dia tidak akan bicara. Dia takut karena dia tidak punya ilmunya. Tapi tatkala tentang agama, semua ingin berbicara. Maka terjadilah yang terjadi, kerusakan demi kerusakan, kekecauan dan kekecauan yang terjadi di antara manusia. Kemudian juga di antara makna ar-ruwaibidah dijelaskan oleh para ulama, yaitu rajul fasiq yatakallamu fi amril amah. Itu orang-orang zindiq, orang-orang fasik, orang-orang munafik yang mereka berbicara tentang agama. Dan kita masih ingat beberapa tahun yang lalu kita digegerkan dengan fatwa yang sangat menyeleneh. Itu fatwa bahwasanya pelegalan perzinahan. Yang ini sangat disayangkan, tidak terbesit dalam benak kita bahwasanya ada seorang yang bergelar tinggi bidang ilmu agama mengeluarkan fatwa tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, ini pelajaran buat kita. Maka hendaklah kita menuntut ilmu, kita belajar ilmu dengan serius agar kita bisa menyampaikannya kepada para masyarakat. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Maka jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti jalan para rasul, yaitu berdakwah kepada manusia. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya menuntut ilmu adalah jihad yang paling utama di zaman ini. Itu kita berjihad, berperang dengan mensenjatakan ilmu. Maka ma'asyiral muslimin, siapapun kita, entah kita pedagang, maka jadilah pedagang yang paham tentang ilmu agama. Jadilah petani yang paham tentang ilmu agama. Intinya kita jangan sampai lalai dengan ilmu agama. Kan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang jago, pintar dalam ilmu dunia, tapi mereka lalai, bodoh dalam ilmu agama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.